Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Tommy Marzuki, dimana channel ini adalah channel yang menceritakan pengalaman pribadi saya yang pernah juga menderita GERD dan anxiety. Nah, dalam pertemuan kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya, bagaimana awal kesembuhan saya, lalu tips-tips apa saja yang membuat saya sembuh. Tentunya dengan pertemuan kali ini mudah-mudahan untuk teman-teman semua yang sedang berjuang, yang lagi berjuang dengan GERD-nya, dengan anxiety-nya juga, semoga video ini dapat memberikan motivasi dan jalan kesembuhan untuk kalian semua. Tentunya kesembuhan itu dan apapun yang terjadi itu atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya pribadi, saya seorang perokok, seorang pengopi berat, dan seorang yang tidak pantang dengan makan makanan, otomatis makan tidak teratur. Nah, hal itu juga menjadi sebuah pemicu ya, sehingga saya terkena GERD selama 3 bulan. Juga yang membuat saya sangat-sangat parah sekali juga kemarin, salah makan obat ya. Jadi saya terkena GERD anxiety ini pada bulan Februari 2020, sekitar 3 bulan lalu ya. Awalnya saya berobat ke dokter karena saya ada penyakit saluran kemih, infeksi saluran kemih. Jadi dokter memberi saya sebuah obat, dimana obat tersebut obat untuk penghilang rasa nyeri dengan kadar yang lumayan tinggi, kalau tidak salah 500 mg. Setelah itu, setelah makan obat, karena saya ini orangnya memang tidak pantangan, setelah makan obat saya minum kopi. Nah, itu yang membuat saya parah sampai menderita kurang lebih 3 bulan. Jadi ya mungkin saya tidak akan panjang lebar ya untuk menceritakan sensasi dari asam lambung. Teman-teman yang sudah merasakan pasti tahu, pasti sangat-sangat memahami bagaimana sensasinya ya kawan-kawan. Nyeri di dada, jantung berdebar-debar, keliengan, tenggorokan sakit, dan lainlah sebagainya. Mungkin tidak akan saya bahas satu persatu ya. Nah, awal saya kena serangan GERD ini pas saya sholat maghrib. Jadi pas habis minum obat, kalau tidak salah nama obat itu asam manefamat, kalau tidak salah, itu yang 500 mg. Karena obat itu memang untuk menghilangkan rasa nyeri. Tapi sebelum meresepkan obat itu ke saya, dokter yang konsultasi dengan saya tersebut terlebih dahulu menanyakan ke saya, "Pak," dia bilang, "sebelum Bapak mengkonsumsi obat ini, apakah Bapak mempunyai riwayat sakit mah?" Dia bilang. Memang sih saya ada gitu mah, cuma penyakit mahnya dalam skala yang ringan gitu loh. Dan saya sangat-sangat tidak menyadari kalau efeknya bisa seperti itu. Jadi saya bilang aja ke dokter, "Saya tidak ada penyakit mah, Dok," saya bilang. Dan itu memang pelajaran bagi saya, kesalahan dari saya. Dokter itu bilang, "Ini obat Pak sangat sensitif untuk orang yang menderita mah." Gitu. Setelah makan obat tersebut, sekitar jam 1 siang saya pulang dari dokter, habis sholat zuhur. Reaksinya biasa-biasa aja, belum ada reaksi apapun, seperti biasa aja setelah makan obat gitu ya. Nah, tepat jam 5 sore, kebetulan saya ini kan pengopi berat,
Satu hari saya bisa 2 sampai 3 gelas kopi tuh. Nah, tepat jam 5 sore saya minum kopi. Setelah minum kopi, dari situ saya merasakan perut saya ini mulai seperti tidak enak. Perut seperti agak terasa mules, terasa penuh, terasa sedikit panas gitu. Ya awalnya saya cuek aja sih. Lalu saya pulang ke rumah, mandi, siap-siap untuk berangkat ke masjid untuk sholat maghrib. Saya tidak menyadari bahwa efek dari asam obat tersebut bercampur dengan kopi di lambung saya, sangat-sangat tidak menyadari akan terjadi sebuah reaksi yang parah menurut saya ya. Jadi setelah mandi bergegaslah saya ke masjid untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Jadi waktu sholat rakaat pertama aman-aman aja. Begitu dari rakaat pertama naik ke rakaat kedua, posisi berdiri, saya merasakan hal yang sangat tidak terduga. Saya merasakan aneh aja. Tiba-tiba dari kaki saya terasa dingin, seperti ada angin yang naik. Terasa dingin naik ke pinggang, ke lutut, ke perut, ke dada, sampai ke kepala saya. Dari situ saya merasa seperti apa ya, seperti melayang-layang gitu. Dan timbul kecemasan, tanda tanya. Ini sepertinya ada apa gitu. Dalam sholat saya ngomong dalam hati. Semakin cemas, dan perut saya pun serasa tidak enak gitu. Seperti memang ada zat atau ada barang yang naik gitu. Dari perut naik ke dada sampai mau ke mulut. Sehingga saya sesak napas saat itu. Kesulitan untuk bernapas. Nah, saat kesulitan untuk bernapas, saya semakin cemas kawan-kawan. Setelah itu barulah dada saya ini, jantung saya ini berdebar dengan sangat-sangat kencang. Sehingga tangan saya, kaki saya ini gemeteran semua, lemas semua, badan saya ini lemas. Lalu saya sempat ngomong di dalam hati, ya Allah, apakah ini sakaratul maut? Ya Allah, apakah saya akan meninggal? Sampai saya berpikiran seperti itu. Tapi karena dalam keadaan sholat, saya coba tahan sensasi itu sampai pada ruku. Masuk ke ruku untuk rakaat kedua, itu pelan-pelan berangsur ringan. Sesak napasnya pelan-pelan hilang, debar-debarnya pelan-pelan hilang, meskipun masih terasa, tapi masih lemas. Saya gimana ya, seperti kekurangan energi gitu loh. Jadi selesai sholat maghrib, saya bergegas pulang dengan wajah pusat pasi, tangan gemeteran, keringat dingin. Lalu saya ceritakan ke istri saya, dan mereka di rumah kaget semua gitu. Lalu saya dibawa ke dokter hari itu juga, malam itu juga, dicek darah, tekanan darah. Ternyata tekanan darah saya itu bisa sampai 150/80 kawan-kawan. Itulah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan kawan-kawan. Jadi keesokan harinya saya pull up lagi ke dokter, ke tempat yang saya kemarin konsultasi. Lalu saya ceritakan hal yang terjadi ke saya. Dok, ini seperti ini, jadi saya jelaskan. Lalu dokter itu kaget. Saya sudah bilang, Pak, ternyata Bapak ini, kata dokter tersebut, mempunyai riwayat MAH, Pak. Jadi saya tanya lagi ke dokter, apakah ini reaksi dari penyakit jantung atau saya punya penyakit jantung, Dok? Saya bilang. Dokter itu bilang, bukan, Pak, dia bilang, itu asam lambung Bapak naik, Pak. Jangan-jangan, kata dokter tersebut menanyakan ke saya, setelah makan obat ini Bapak minum kopi. Iya, benar, Dok, saya bilang. Nah, itu, Pak, yang membuat Bapak semakin parah itu. Jadi dia menjelaskan gitu ya, bahwa obat asam menamat ini kandungan asamnya tinggi gitu loh. Apalagi ditambah kopi kan. Kopi juga mengandung asam yang cukup tinggi. Tambah lagi asam yang ada pada lambung kita ini. Jadi sehingga zat asam di dalam lambung kita ini membludak.
katanya. Jadi hal itu yang menyebabkan bapak nih jantungnya berdebar, sesak napas, dia bilang. Nah kawan-kawan, semenjak itulah saya merasakan ada perubahan di dalam diri saya ini dari segi psikologis saya. Mulai hari itu saya merasakan sensasi seperti dada sering berdebar-debar, perut sakit, dada terasa panas, sering cemas tak menentu, cemas yang tidak ada sebabnya gitu. Mulai saat itulah saya merasakan GERD anxiety. Padahal sebelumnya dokter bilang bapak ini hanya penyakit asam lambung, Pak, karena salah obat gitu. Tapi udah terlanjur parah. Jadi saya udah dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Anxiety saya udah kambuh gitu loh. Mulai hari itu saya selalu memikirkan hal-hal tentang kematian, hal-hal tentang penyakit berat, penyakit-penyakit jantung, penyakit-penyakit kencing manis, penyakit-penyakit kanker, ginjal, dan macam-macam. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, kalau orang yang menderita anxiety atau kecemasan berlebih, orang tersebut cenderung sering berpikir yang negatif dan membesar-besarkan masalah. Kalau saya pribadi ya, semenjak hari itu begitu ada terasa sedikit nyeri di ulu hati atau di perut, otak saya ini sudah merespon, nih ini seperti sakit apa ya itu. Jadi saya banyak tanya gitu, menjadi seorang yang parno, sedikit-sedikit mikirkan, oh ini penyakit jantung kan. Jadi berpikir terus sendiri. Jadi saya sering melamun gitu loh selama menderita anxiety ini, sering membesar-besarkan masalah gitu. Sedikit sakit di belakang, ini sakit apa gitu loh. Itu orang anxiety emang seperti itu. Jadi teman-teman yang masih menderita GERD dan anxiety itu, saya harapkan mulai saat ini teman-teman segera sadari bahwa itu hanya pikiran negatif kalian. Tidak akan terjadi apa-apa kawan-kawan. Kalian ini hanya penyakit asam lambung, penyakit GERD dan anxiety. Jadi jangan terlalu dibawa-bawa gitu loh pikiran yang negatifnya. Nah, yang lebih parah lagi, kalau anxiety ini kan lebih ke psikologis kita ya. Jadi pikiran kita sering tidak menentu, sering berpikir takut mati. Contohnya saya kemarin waktu ada tetangga yang meninggal, begitu dengar berita kabar meninggal, saya langsung gemeteran kawan. Apakah saya akan meninggal juga gitu? Oh, kalau orang anxiety, dia cenderung menyamakan dirinya dengan orang-orang yang seperti orang mati, orang sakit gitu loh. Itu salah satu gejala yang paling khas dari anxiety kawan-kawan. Kalau kawan-kawan mempunyai perasaan seperti itu, segera saya harap buang jauh-jauh kawan-kawan. Tidak ada gunanya. Isi saja pikiran kalian dengan pikiran-pikiran yang positif kawan-kawan. Dan saya juga prihatin kawan-kawan. Banyak yang saya lihat di postingan komentar, ada yang menderita GERD dengan anxiety udah 3 tahun, 4 tahun, bahkan gak berani keluar rumah, gak berani bersosial, gak berani beraktivitas di luar. Itu saya sangat prihatin. Nah, tujuan saya membuat konten ini agar kawan-kawan tersebut mempunyai motivasi, agar teman-teman mempunyai semangat lagi untuk sembuh kawan-kawan. Bagi teman semua yang sedang nonton video ini, mungkin yang sudah bertahun-tahun menderita GERD anxiety, sekali lagi saya ingatkan, segera keluar dari zona kecemasan kalian. Segera sadar kawan-kawan, jangan lama-lama sakitnya kawan-kawan. Kuatkan ibadah kalian, dekatkan diri kalian kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan isi pikiran kalian dengan pikiran-pikiran positif. Insya Allah kalian pasti sembuh total.
tidak ada penyakit kawan-kawan yang tidak bisa disembuhkan. Jadi kawan-kawan, itu mungkin sebagai motivasi ya untuk teman-teman yang sudah lama sekali menderita anxiety agar mereka cepat sembuh. Mungkin saya keluar sedikit dari tema ya. Nah, sekarang balik lagi ya dari pengalaman awal kesembuhan saya. Nah, semenjak hari itu pikiran saya banyak ngaco, sering memikirkan hal kematian. Nah, yang lebih parahnya saya, setiap azan maghrib dari asar sampai ke maghrib, saya punya gejala khas, gejala khusus. Tangan saya ini suka bergetar-getar, lalu kaki saya ini dingin, pikiran tak menentu dan kecemasannya semakin meningkat kawan-kawan. Entah mengapa itu seperti terjadi otomatis saja di dalam hidup saya semenjak terkena GERD anxiety. Jadi kalau selesai asar menjelang maghrib itu saya seperti itu kawan-kawan. Dan apalagi pas azan maghrib, begitu mendengar azan maghrib saya gemeteran kawan-kawan, keluar keringat dingin, jantung saya berdebar-debar. Saya tidak tahu itu memang reaksi apalah gitu, mungkin anxiety-nya sangat-sangat tinggi kawan-kawan, trauma kemungkinan, karena kambuhnya kan pas lagi sholat maghrib gitu. Jadi saat orang azan maghrib, saya langsung berpikiran, wah sebentar lagi ke masjid nih sholat berjamaah. Tapi saya ingat, saya kambuhnya kemarin seperti itu. Nah, setelah itu saya punya pikiran lalu takut teman-teman. Pikiran saya jadi takut untuk sholat berjamaah ke masjid. Jangankan mau ke masjid kawan-kawan, mendengar azan dari maghrib aja saya sudah gemeteran, sudah berdebar-debar teman-teman. Jadi saya putuskan untuk sholat di rumah aja sekitar 1 bulan gitu. Saya tidak berani sholat ke masjid. Nah, karena trauma itu tadi kawan-kawan,